Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di sini saya akan menjelaskan cara tune up mobil EV. Ini saya memakai mobil Soluna. Jadi nanti kita akan mencoba untuk bagaimana tutorial tune up pada mobil EV ini. Oke? Tune up itu sendiri adalah mengembalikan kinerja engine dengan cara memeriksa, mengganti, menyetel, dan membersihkan sesuai dengan standar SOP. Jadi pertama kita periksa dulu baterai. Pemeriksaan baterai yang pertama adalah memeriksa berat jenis air baterai menggunakan alat hidrometer. Jadi setiap sel kita periksa. Di sini menunjukkan angka air baterai yang naik dengan angka yang ada di dalam hidrometer itu sendiri. Standarnya yaitu 1250 sampai 1270. Kita cek semuanya nanti. Setiap sel ini kita periksa berat jenis air baterainya. Selanjutnya pemeriksaan kualitas. Kualitas yaitu kita periksa bagaimana air baterai tadi dia tidak berkarat. Selanjutnya tidak ada kerak pada terminalnya dan tidak retak pada baterai khususnya. Itu adalah pemeriksaan kualitas. Sedangkan pemeriksaan kuantitas yaitu memeriksa voltase baterai ini sendiri. Kita cek dulu voltasenya. Arahkan selektor ke 50. Pertama sekali kita kalibrasikan dulu. Selanjutnya kita cek voltasenya. Kita lihat di sini ada 10 di antara 2 10 50, berarti kita hitung satu strip ke sana 11 12. Ya, voltase baterai yaitu 12 volt. Baterai terlihat kaca pengintainya merah berarti ditambah air baterai. Selanjutnya warna putih di setrum dan warna hijau baterai ready. Berikutnya adalah jumlah air baterai. Di sini kita lihat ada batas maksimum dan batas minimum. Jadi kalau bisa di tengah-tengah antara batas maksimum dan minimum. Oke, kita lihat di sini posisinya masih mantap. Tulisan sistem pendingin tujuannya adalah untuk mencegah meningkatnya suhu kerja mesin. Nah, jadi di sistem pendingin ini yang pertama sekali kita cek yaitu tekanan tutup radiator. Tekanan tutup radiator ini biasanya 0,9 bar. Bisa juga kita cek menggunakan radiator cup tester. Jadi kita pasangkan nanti di tutupnya di alatnya. Kita colokkan, pasangkan ke radiator cup tester. Kita cek tekanan tutup radiatornya. Jadi nanti di sini dia akan mendapatkan 0,9 bar. Ya. Di sini 0,9 bar. Kita pompa. Ya. Di itu ya. Di tekanan dari tutup radiator 0,9 bar. Jangan lupa ditekan ini supaya udara yang ada di radiator cup tester keluar dan jarum menunjukkan ke angka 0. Radiator menggunakan radiator cup tester. Selanjutnya adalah pemeriksaan katup relief dan katup vakum. Katup relief dan katup vakum cara pemeriksaannya dengan cara menekan dia kembali ke posisi semula. Apa itu katup relief? Katup relief itu adalah
katup yang bekerja apabila kondisi air panas. Sedangkan katup vakum bekerja pada kondisi air dingin. Jadi pada saat kondisi panas dia akan naik, tertekan oleh tekanan air atau uap air tadi. Sedangkan pada kondisi vakum dia terhisap. Hisapan itu terjadi akibat adanya kevakuman di dalam radiator. Kita cek, kita pompa sampai tekanan 1 bar. Kita periksa apakah ada kebocoran di selang-selang radiator. Kita tengok juga di sirip-siripnya, apakah juga ada kebocoran. Karena mobil Soluna ini sempit, jadi agak sedikit repot kita melihat di sirip-sirip radiator. Cukup kita cek saja di selang-selangnya ini tadi. Jadi ini selang atas dan ini selang bawah menuju ke pompa. Ya, ini selang atasnya. Oke, itulah. Kita buang lagi. Selanjutnya kita adakan pemeriksaan kualitas, yaitu tidak bercampur dengan oli airnya, kemudian tidak kotor dan tidak terdapat karat. Selanjutnya adalah pemeriksaan kuantitas, yaitu tinggi air pendingin batas full. Jadi berada nanti di dalam radiator itu full dia airnya dan tidak terdapat karat. Untuk melihat kadar fullnya kita juga bisa melihat di reservoir tank. Di sini ada tulisan full dan di bawah low. Ya. Jadi itulah pemeriksaan dari sistem pendingin. Setelah kita memeriksa di radiator tadi, kita periksa kembali di kipas. Jadi di kipas ini, mobil Soluna ini dia memiliki 2 kipas. Silahkan kita cek dua-dua kipasnya. Mana tahu ada keretakan. Jadi kita cek kedua-duanya. Ya. Jadi kipas bagus. Dan terakhir pemeriksaan di pendingin yaitu defleksi atau lenturan tali kipas. Sebetulnya dia menggunakan alat yang namanya Panbel tension gauge. Jadi nanti diberikan beban 10 kilo. Kita lihat jaraknya yaitu 7 sampai 11 mm. Kita sekring. Kita lihat sekringnya apakah putus atau tidak. Oke, kita cabut sekringnya, kita cek apakah sekring ini putus atau tidak. Jadi sekring masih bagus. Kita pasang kembali. Pada main relay ini disebut dengan kontak point 2 ini, sedangkan ini disebut dengan kumparan. Nah, jadi yang kita periksa di main relay adalah yang pertama kita memeriksa di kumparannya. Kita lihat ya. Jadi di sini kita lihat dia menunjukkan 4 ohm. Berarti berkisar kalau di selektornya 100, 400 ohm tadinya. Berikutnya adalah pemeriksaan dengan baterai. Kontak point kita hubungkan antara positif dan negatif.
Ya. Kemudian kumparan kita hubungkan. Jadi seperti itu pemeriksaan main relay. Ya. Ya, sudah kita periksa. Kita pasangkan ke pushbox-nya kembali. Oke. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan map sensor, TPS sensor, ISC sensor, dan ECT. Selanjutnya juga ada nanti pemeriksaan injektor dan busi. Kemudian ada nanti pemeriksaan DLC, kita jumper, dan memeriksa kode mil atau melihat lampu cek engine-nya. Jangan lupa di subscribe videonya untuk mendapatkan video terbaru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.